Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi pengalaman bagaimana menyampaikan materi akuntansi. Ya, ini topiknya adalah persamaan dasar akuntansi sampai dengan jurnal umum dengan cara yang sangat mudah, sehingga cukup satu kali pertemuan, ya mungkin satu kali tatap muka, kemudian langsung lanjut praktikum. Katanya kan di sini pembelajarannya berpusat pada murid, ya, pada siswa. Jadi anak-anak akan lebih banyak beraksi atau praktikum. Nah, di sini Gus Win menggunakan media berbasis PowerPoint yang interaktif sehingga anak-anak akan mudah untuk menerima, mencerna. Meskipun konteksnya berpusat pada murid, bukan berarti murid langsung kita lepas begitu saja, enggak. Kita lepas langsung suruh baca buku paketnya, wah, saya nggak yakin ya semua anak bisa, karena setiap anak kemampuan cerna itu berbeda. Oleh sebab itu, Gus Win membuatkan media yang mudah difahami. Nah, bagaimana teman-teman menyiapkannya? Nah, itu bergantung kepada keterampilan masing-masing. Baik, nih, jadi biasanya saya itu mengenalkan ke mereka untuk bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kuncinya cuma 3. 1, dia harus terampil di dalam mencatat transaksi ke dalam tabel pedas, ya, persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang kedua, mereka paham tentang 4 komponen yang mampu mengubah posisi ekuitas atau modal. Jadi 4 ini yang saya suruh mereka memahaminya. Dan yang ketiga, jadi cuma 3 langkah saja. Yang ketiga adalah mereka paham tentang mekanisme debit kredit. Jadi pertama, kalau persamaan dasar sudah tahu semua ya, konsepnya kan HUM gini, harta utang modal atau aset, kemudian liabilitas dan ekuitas, gitu aja kan. Nah, yang lebih penting di sini di sesi akhirnya ini. Jadi saya kenalkan di sesi akhirnya itu bahwa rumah dari si harta atau aset itu adalah di debit, sedangkan utang dan modal di kredit. Ini rumah asli. Ya, hunian aslinya di sini. Saya biasanya mengenalkannya begitu. Kemudian kalau mereka bertambah nilainya, jadi harta, utang, atau modal bertambah nilainya, mereka tidak kemana-mana. Jadi kalau bertambah ya, kalau debit tetap debit, karena harta itu rumahnya debit, bertambah ya dia tetap di debit. Utang dan modal rumahnya di kredit, ya dia tetap di kredit, gitu. Dia baru pindah tempat kalau nilainya ini berkurang. Itu saja yang saya kenalkan sebenarnya untuk memahami pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, setelah 3 konsep, jadi mulai dari persamaan dasar, kemudian mengenalkan tentang 4 komponen pengubah nilai modal, sampai di sini barulah mereka saya bawa ke sini, langsung latihan. Praktikumnya saya siapkan dalam 3 versi ya. Yang versi PPT ini dipakai di kelas untuk memotivasi mereka mencoba menjawabnya. Jadi di sini saya buat tidak harus urut jawabnya, ya bebas ya. Mau jawab 30 dulu boleh, ini boleh, dan seterusnya. Kemudian versi berikutnya saya siapkan versi Excel. Yang Excel ini cocok untuk dipakai belajar mandiri, ya, belajar mandiri di rumah. Mirip ini juga yang Excel ya. Nanti kalau salah ada keterangan, sehingga mereka belajar sendiri. Kemudian yang versi terakhir adalah versi yang online. Yang online ini bisa dipakai untuk bekerja secara kelompok, jadi 3 orang gitu ya, rame-rame secara online. Cuman yang versi ketiga yang online itu memang dukungannya harus ada internet yang stabil, ya. Kemudian anak-anak juga harus siap dengan perangkat dari laptop gitu ya. Kalau enggak ya harus pakai lab komputer lah. Menarik pokoknya. Jadi pertama, kalau memang dukungan yang lain nggak ada, cukup pakai 2 saja. PowerPoint ini sebagai pengantar, kemudian Excel itu sebagai media untuk berlatih secara mandiri. Bisa juga nanti yang Excel dipakai untuk uji keterampilan, uji kompetensi. Di sana bisa kita setting keluar nilai. Jadi kita nggak susah-susah meminta anak-anak membuat garis-garis sendiri. Yang namanya berpusat pada murid bukan berarti semuanya diserahkan pada murid, ya, bikin tabel sendiri. Ini zamannya udah berubah, bro. Ya, udah berubah. Kita bantulah mereka, yang penting dia paham prosesnya ya. Bukan harus paham untuk membuat tabelnya, enggak ya. Nanti kalau mereka bekerja di perusahaan atau apa kan malah lebih canggih lagi, pakai aplikasi ya, bisa pakai Accurate ya, bisa pakai General Ledger dan seterusnya, banyak program akuntansi. Baik, kemudian soalnya mana? Tabel transaksinya mana? Tabel transaksinya tersembunyi di buku ini. Jadi kalau ini diklik, maka muncullah soalnya di sini. Nah, disinilah anak-anak bebas. Biasanya saya kasih ini di 15 ya, 15 contoh transaksi ini
Saya kasih waktu 10 menit mereka untuk mengkajinya. Jadi mereka masing-masing menulis di bukunya masing-masing. Setelah itu, saya akan minta mereka untuk request angkat tangan. Angkat tangan siapa yang akan menjawab dan silahkan memilih tanggal secara bebas. Ya, saya catat satu-satu. Setelah semuanya sudah terdata ya mereka, maka saya akan tunjuk secara acak. Dari mana dulu terserah. Ya, bisa dari tanggal ini dan tanggal seterusnya. Disinilah kita akan mengantar mereka untuk paham bagaimana mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi sampai dengan menjadi jurnal. Sambil contoh misalnya begini ya. Si salah satu murid memilih misalnya transaksi katakan tanggal 13 misalnya ya. Tanggal 13 dipilih misalnya, diterima pelunasan piutang dari pelanggan. Nah, saya biasanya nanya, ini kalau dicatat di tabel persamaan dasar akuntansi, transaksi ini akan mengubah apa dan berapa? Akhirnya mereka akan menyampaikan jawaban sesuai kemampuan dia. Dia akan menjawab, diterima, oh berarti kasnya ini akan bertambah senilai 1 juta. Piutang, oh berarti piutangnya berkurang karena sudah dilunasi. Maka kita bawa ke nomor 13 pencatatnya, kas bertambah, piutang berkurang. Dari sini mereka kita antar untuk menyusun jurnal langsung ya. Dari persamaan dasar langsung ke jurnal. Ini namanya sekali dayung 3, 4, 5 puluhan pulau terlampaui kan gitu ya kan. Dari persamaan dasar langsung jurnal. Bagaimana jurnalnya? Kita bawa lagi mereka ke konsep yang tadi, konsep yang namanya mekanisme debit kredit. Ya, mekanisme debit kredit di sini. Ya, harta bertambah debit, harta berkurang kredit dan seterusnya. Kita bawa lagi ke sini. Kemudian mereka akan menjawabnya. Karena di sini ada bagian harta yang bertambah, berarti harta debit. Hartanya apa? Judulnya di sini kas. Oh, berarti kasnya debit. Ini juga harta, tapi dia berkurang. Oh, berarti piutangnya kredit. Maka jurnalnya akan muncul seperti ini. Jadi, kas debit, kemudian piutang kredit dengan nilai yang sama. Nah, nanti ketika kita masuk lagi ke materi jurnal sampai dengan posting buku besar, kita perdalam lagi masing-masing kolom ini, apa itu ref dan seterusnya. Kemudian kita tunjukkan contoh yang lain dari peserta didik yang telah milih, murid yang telah milih tadi. Misalnya ke bagian murid yang milih tanggal 27 misalnya. Atau tanggal 1 juga boleh ya. Oke, tanggal 1 dulu ya. Tanggal 1 di sini didirikan bengkel bla bla bla. Ini kan berarti kan kasnya nambah, perlengkapannya nambah, semua harta nambah, kemudian modalnya juga nambah. Ya, mereka akan menjawab secara runtut begini. Kas nambah, perlengkapan nambah, peralatan juga bertambah, modalnya juga bertambah. Saya sudah beri pengantar ke mereka, ke anak-anak, jika kolom modal ini terisi. Jadi kuncinya gitu ya. Jika kolom modal ini terisi, maka kita wajib mengisi keterangan. Nah, saya katakan gitu supaya mereka paham. Keterangannya apa? Keterangan di sini hanya ditulis salah satu dari 4 komponen yang mampu mengubah modal. Nah, di sini 4 ini. Bisa investasi, bisa pendapatan, beban atau privé. Jadi kalau modal itu terisi angka, maka mereka harus menuliskan salah satu dari sini. Maka jadilah di sini karena ini investasi, ya sudah keterangannya adalah begini. Sehingga pada saat di jurnal, ini semua harta bertambah berarti debit, modal bertambah kredit, maka menulisnya begini. Dan saya garis bawahi bahwa pada saat pencatatan jurnal menggunakan akun bernama modal, itu hanya berlaku jika transaksinya terkait investasi. Kalau modal terisi tapi bukan investasi, maka tidak boleh pakai nama modal. Kita akan cek ya, kita akan cek contoh yang lain. Misalnya di sini, nah ini tanggal 24 ya, membayar gaji. Berarti kan di sini kas berkurang, modal berkurang, tanggal 24. Kas berkurang, modal berkurang. Ingat, kalau modal terisi, maka wajib mengisi keterangan. Apa keterangannya? Karena tanggal 24 tadi di sini ya, 24 itu bayar gaji. Bayar gaji itu berarti kan beban, maka kita tulis keterangannya adalah beban gaji. Maka penulisan jurnalnya bagaimana? Harta berkurang berupa kas, berarti dia ada di kredit. Modal berkurang berarti dia ada di debit. Tapi namanya tidak boleh modal. Tapi namanya adalah yang ditulis di keterangan, yaitu beban gaji. Nah, begini. Nah, ternyata setelah saya coba, 3 tahun belakangan ini saya gunakan cara ini, anak-anak mudah memahami. Ya, mudah memahami, mudah mengerti. Daripada dia harus baca buku yang penjelasannya kadang panjang, mereka sulit mencerna. Sudah saya buatin gini saja.
mereka mudah memahaminya. Kemudian di akhir pelajaran kadang-kadang udah nanya, Pak, bolehkah saya minta PPT-nya ini? Saya katakan, bukan tidak boleh. Cuma yang jadi masalah, bisa nggak jalankan PPT saya ini? Masalahnya, PPT saya itu banyak tombol rahasia. Setiap tanggal ini bisa muncul sesuatu. Jadi ini kalau saya klik satu kali muncul seperti ini, ya kan? Ya kan harus paham. Kalau enggak, runyam nanti. Nah ini, ya kan? Kemudian kalau ini saldo saya klik juga muncul seperti ini dan seterusnya. Saldo di sini pun juga akan muncul angka. Belum lagi nanti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain mereka belum terampil. Makanya saya katakan, daripada kamu nonton menjalankan PowerPoint Pak Win, nggak ngerti tombol mana yang harus diklik karena penuh misteri, maka sebaiknya lihat saja di YouTube. Jadi untuk teman-teman guru yang mungkin putra-putrinya juga sedang mendalami materi tentang persamaan dasar akuntansi maupun jurnal, bisa lihat link di atas ini atau di deskripsi ya, di bawah. Itu ada link yang bisa dipakai untuk mendalami materi ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang versi Excel. Yang versi Excel seperti apa ya? Yang Excel ada misalnya ini analisis transaksi. Ini aplikasi dibangun dengan Excel ya. Jadi ini ada halaman depannya, home-nya. Ini masih kelihatan, di sini ada header-nya. Sebenarnya header-nya bisa juga disembunyikan sehingga polos begini kan, keren kan? Polos, dan ini yang ada gambar tangan-tangan, kalau diklik dia akan lari ke halaman lain, misalnya seperti ini. Jadi ini tinggal milih soal sampai berapa nih? Ada 20 ya, ada 20 soal nih. Dan anak-anak tinggal nulis jawabannya di sini A, B, C, D, E, nanti di sini ada keterangan. Ya, misalnya ini saya jawab A, apa yang muncul? Nah, ini jawaban kalian salah, ya kan? Itu enak. Kemudian yang ini berupa angka, nulisnya sama, soalnya sebenarnya sama dengan yang tadi, hanya di sini disajikan dalam bentuk angka. Ini persamaan dasar. Dan yang terakhir di sini uji kompetensi sendiri. Ini nanti muncul nilai di sini. Nanti soalnya akan nongol di sini. Ini belum selesai. Saya input soalnya belum selesai. Nanti muncul nilai di atas berapa soal terselesaikan begitu. Ini yang pedas. Kemudian ada yang jurnal. Nah, ini jurnal juga. Ini juga dibangun dengan Excel. Saya buka halaman luasnya begini ya. Ini Excel. Pilih soal dulu, Bos. Gitu ya. Nah, di sini soalnya juga banyak. Di sini ada 20-an kalau nggak salah ya. Rata-rata saya buat 20 lah. Ini kemudian menjawabnya tidak perlu menulis akunnya di sini. Ini kalau ditulis nggak bisa karena dia terproteksi. Cukup pakai kode akun di sini. Saya contohkan ya, misalnya saya ambil dibayar gaji, ya berarti kan di sini debit beban gaji, kredit kas gitu ya. Nggak tahu yang ditulis ini apa. Ref di sini adalah kode akun. Maka kita cari tahu di sini kode akun beban gaji berapa. Cukup klik tanda ini, kita cari di sini ya, beban gaji. Beban itu kan kepala 5 ya. Kepala 5 berarti di sini. Nah ini 502. Kita tulis 502, maka otomatis di sini muncul. Dan di sini ada peringatan karena kita melatih anak-anak untuk teliti ya. Tulis tanggal sesuai transaksi, Bro. Berarti kita lupa nulis tanggal. Kalau di sini saya tulis tanggalnya 7, maka di sini ada false. Ya, kenapa false kan salah? Sebenarnya saya mau buang tulisan ini, masih saya pikir rumusnya seperti apa ya, nanti saya otak-atik lagi. Kemudian false ini karena belum selesai. Kemudian di sini kas 101. Selesai. Nah, penulisan jurnal kan ini harus masuk. Bagaimana caranya dia masuk? Tulis saja di sini nilainya, ya. Sini juga tulis nilainya. Nah, selesai. Salah ini. Nah, selesai. Begitu selesai di sini bergeser ya, dia sudah masuk sendiri dan sini sudah ada ucapan selamat ya, ucapan Anda benar ya. Dan di sini ada iklan, ya ada iklan. Supaya mereka selalu mendukung channelnya Gus Win ya. Kadang-kadang kan sekarang itu sudah dikasih sesuatu, syukur dukung sulitnya bukan main ya. Jadi saya harus terus seperti ini ya, apa istilahnya, ngemis. Nah, untuk rekan-rekan guru, saya pernah membuat template-nya untuk mengembangkan ini, cuman juga belum ada respon juga ya. Siapa yang sudah berhasil mengembangkan belum. Makanya saya berpikir, ya sudah, saya bikin sendiri aja. Barangkali suatu hari ada lagi yang mau membelinya, ya sudah saya jual saja. Demikian teman-teman, ini sekedar sharing saja ya. Sekedar sharing bagaimana sih menyampaikan materi akuntansi, di mana akuntansi itu bukanlah pelajaran teori. Karena akuntansi bukan pelajaran teori, maka kita harus menyampaikannya dengan ya banyak praktikum ya, mereka banyak bergerak. Sampai ketemu di beberapa tutorial atau materi-materi dari Gus Win. Tetap dukung channel Gus Win agar terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.